Beberapa saat yang lalu sempat viral video rekaman CCTV dari KDRT selebgram Intan Nabila. Dan kalau kalian lihat ya, ini adalah fotonya seperti ini. KDRT ini menjadi warning buat kita semua bahwa sebetulnya hal ini terjadi selama ini dan banyak sekali tidak kita sadari. Nggak cuma dari suami ke istri, tapi juga istri ke suami. Mungkin pengacara, ya, bahkan keluarga dari korban itu dipengaruhi untuk bisa mensupport si pelaku ini. 4 macam defense yang dikatakan oleh si pelaku ini. Yang pertama adalah namanya total outright denial. Benar-benar itu nggak pernah terjadi kok. Ya, itu bayangan kamu aja. Kamu yang mau melukai aku. Itu yang pertama. Kembali lagi bersama saya Andrew Sofyan Putra, psikolog, konsultan pendidikan dan tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus, terutama spektrum autism. Dan di video kali ini saya akan membahas secara khusus tentang KDRT. Saya akan mengundang 2 ahli internasional, yaitu Zlatka Rakovic dan Velser. Ya, jadi seperti di video saya yang lain, saya akan membahas paper, ya, hasil studi ilmiah, hasil riset yang sudah dipublish di jurnal-jurnal ilmiah internasional. Kali ini artikelnya sudah dipublish di Health Psychology Research 2014, ya 10 tahun yang lalu. Memang cukup lama, tapi saya coba cari yang baru itu ternyata belum ada, guys, yang sudah dipublish ya di jurnal ilmiah internasional. Jadi bukan hanya dari satu university atau satu instansi, tapi ini sudah diakui seluruh dunia. Ini videonya akan agak panjang karena saya akan mencoba membahas semua ini ya. Jadi saya kalau bahas saya garis bawain semua nih ya. Kita mau bahas tentang KDRT 5 bagian ya. Jadi yang pertama adalah tentang statistiknya, yang kedua adalah saat-saat berbahaya. Jadi kalau kalian mungkin saat ini menikah, kalian penasaran saat paling kritis di mana KDRT itu rentan terjadi menurut ilmiah ya. Itu saya akan bahas itu. Yang ketiga adalah polanya seperti apa, karena ada pola tertentu yang terjadi pada para pelaku KDRT. Dan yang keempat, saya akan bahas tentang yang ekstrim ya, karakter orang tertentu ya, nanti saya akan bahas. Dan yang kelima adalah solusinya. Dan kalau kamu punya pertanyaan, punya pembahasan atau ide atau pengalaman pribadi, silakan tulis di kolom komen, karena ini adalah hal yang sangat memprihatinkan. Langsung aja, saya mau bahas di sini ya. Secara statistik, di Indonesia tingkat KDRT itu meningkat. Dan dari tahun 2020 kita bisa lihat ini, data perceraian karena KDRT terus meningkat. Bahkan ya, di luar sana masih banyak pasangan suami istri yang belum bercerai tapi mengalami KDRT di rumah masing-masing. Nah, secara statistik juga di sini ada survei yang menunjukkan bahwa wanita itu 6 kali lebih tinggi kemungkinannya menjadi korban KDRT dibandingkan pria. Tapi bukan berarti semua korban KDRT adalah wanita. Buktinya adalah ini. Ada artikel juga sempat viral tahun lalu ya, di mana seorang ibu ini pakai batu mukul mulut suaminya sampai berdarah dan juga pundaknya segala macam ya, dan itu terjadi dari istri melakukan KDRT pada suami. Ya. Sekitar 1-2% dari kasus KDRT di dunia ini adalah KDRT yang terjadi pada laki-laki. Mungkin yang nggak dilaporkan juga ada, kita nggak tahu. Ya, tapi secara statistik itu ya. Dan secara worldwide, 10-50% of women report having been hit or physically assaulted by intimate partner at some time in their life. Jadi 10-50% dari wanita di dunia ini pernah dipukul atau disakiti secara fisik oleh keluarganya. Itu menurut survei ya. Dan juga 1/3 dari semua wanita di dunia ini adalah korban KDRT, baik di keluarga mereka sebelumnya atau di keluarga yang baru. Ini hasil survei ya. Dan juga tahukah kamu kalau ada 4 juta wanita, ya di sini 4 juta wanita per tahun saya tulis di sini ya. Setiap tahun itu ada 4 juta wanita yang disakiti, di-abuse, diserang oleh partner mereka. Ada 2 saat, 2 momen yang kritis
di mana resiko KDRT terjadi itu sangat tinggi. Yang pertama adalah saat kehamilan. Berdasarkan riset, saat kehamilan itu banyak terjadi initiation and escalation of intimate partnership violence, ya, dan is leading cause of maternal mortality di UK, USA, Australia, yang artinya saat wanita hamil itu resiko KDRT mulai terjadi atau eskalasi. Bahkan kalau di Inggris, di US dan Australia itu termasuk salah satu alasan kematian ibu, kematian istri karena KDRT saat hamil. Nah, yang kedua, saat kritis ini adalah saat ketika pasangan ini mau berakhir hubungannya. Jadi mungkin si istri atau suami ini sudah tahu kalau pasangannya ini suka melakukan KDRT, lalu mau mengakhiri hubungannya. Nah, yang terjadi itu saat hubungan ini mau berakhir, itu biasanya KDRT-nya malah meningkat. Bahkan secara survei di Amerika ini ya, di Amerika tapi ya, saya nggak tahu di Indonesia, tapi di paper ini tertulis in one US study, 70% of reported injuries from domestic violence occurred after separation of couple. Jadi 70% dari laporan luka-luka yang dialami karena KDRT, 70%-nya itu terjadi ketika sudah pisah malahan. Nah, jadi ini hal-hal yang benar-benar terjadi di luar sana dan seringkali kita nggak aware. Sama seperti kasus Intan Nabila kemarin, kalau dia nggak memviralkan video CCTV-nya, kita nggak akan tahu selama hidupnya dia sudah menahan KDRT ini dari suaminya. Atau mungkin untuk suami-suami yang menahan KDRT dari istrinya. Saya akan bahas pola yang terus-terusan terjadi pada kasus KDRT. Ada empat tahap ya. Jadi di paper ini dibahas ada 4 tahap yang seringkali berulang-ulang terjadi sebagai siklus. Yang pertama adalah tahap eskalasi dari tension, ya. Tension atau tekanan yang meningkat. Nah, yang kedua adalah agresi atau abuse. Ketika suami atau istri ini mulai menyakiti, mulai melakukan, mungkin menyakiti ini nggak secara fisik, tetapi secara psikologis, mungkin menghina, mungkin membatasi secara ekonomi, atau mungkin menjelek-jelekan ke keluarganya, menceritakan kabar yang mungkin membuat pasangannya ini menjadi terkekang. Segala macam ini termasuk KDRT. Lalu ada juga fase di mana ini ada honeymoon. Nah, honeymoon ya. Lalu di sini adalah fase tenang. Nah, kalau kita lihat kasus KDRT di sini ya, di paper ini dibahas bahwa yang awal ini biasa stage paling awal adanya peningkatan ketegangan, tension di antara pasangan suami dan istri. Mereka mungkin mulai argumen tentang sesuatu, nggak setuju, nggak sevisi. Lalu fase kedua adalah mulailah ini KDRT-nya berlangsung. Tetapi yang terjadi setelah itu biasanya ada permintaan maaf dari orang yang melakukan KDRT. Bahkan janji-janji manis. Janji nanti kalau aku nggak akan ngelakuin itu lagi dan aku akan berubah. Janji aku akan memberikan kamu sesuatu yang baik. Nah, janji-janji ini biasanya membuat orang ini luluh hatinya. Sehingga masuk ke fase tenang. Tenang ini adalah saat-saat di mana nggak terjadi kekerasan sama sekali, nggak terjadi konflik, bahkan mungkin yang dijanjikan saat honeymoon ini sudah ditepati. Tetapi ketika selang 1, mungkin 2 bulan, atau mungkin 1 tahun, terjadi lagi ketegangan, ada kemungkinan ini akan kembali lagi. Ya, dan banyak sekali di rumah tangga, ketika agresi ini terjadi, mereka nggak mau lapor karena takut apa? Adanya sosial stigma, adanya pendapat bahwa, oh kalau aku ngelaporin ke orang lain, nanti aku akan merusak keluargaku. Aku harus mikirin dong anak-anakku nanti gimana. Bahkan ya, zaman sekarang warganet itu kan, wah kalau ngomong bebas ya di dunia maya ya, memberikan komen gitu. Ada yang dengan ngelaporin suaminya KDRT malah dihujat.
wah kamu nggak mikirin masa depan anakmu, atau ngelaporin istrinya KDRT, dihujat, ya kita nggak tahu ya. Jadi hal-hal seperti inilah yang menjadi kompleks, membuat masalah ini menjadi kompleks. Tapi fase ini berulang dan ini menjadi siklus yang trap, yang memperangkap korban KDRT ini menjadi tidak bisa lepas. Nah, dampaknya dari KDRT ini tentunya nggak cuma pada korban KDRT itu, nggak cuma pada suami atau istri yang mengalami kekerasan, tapi juga pada orang tua atau mertua yang tinggal bersama mereka, atau mungkin anak-anak. Ya kalau di videonya Intan Nabila kemarin saya lihat ada bayi ya, yang saat di kamar itu bayinya mungkin nggak tahu ketendang atau enggak, di video itu kelihatan bayinya di pojok gitu ya, saat suaminya mukulin gitu. Jadi korban dari anak yang mungkin nggak kena pukul tapi melihat orang tuanya bertengkar, orang tuanya bahkan sampai pukul-pukulan ya, itu terbukti secara psikologi survei ya, studinya ini bahwa anaknya itu akan mengalami ini, ada cognitive and emotional deficit, kekurangan secara emosi, nggak bisa mengatur emosi, bahkan cenderung untuk nggak suka banyak hal, dikasih ini nggak mau, kasih itu nggak mau, terus juga lebih preoccupied with physical aggression. Nah, anak ini nantinya punya pasangan mungkin cenderung melakukan KDRT juga. Jadi ini siklus yang nggak akan pernah berhenti. Reduce social competence, ya, jadi nggak bisa bersosialisasi dengan teman-teman dengan baik, terus membuli, screaming, menjerit, teriak-teriak secara eksesif, terus menjadi sangat posesif saat berelasi, nantinya saat punya pacar, atau bahkan telat bicara, speech disorder, dan lain sebagainya. Nah, ini hasil survei ya. Jadi kalau dari teman-teman yang nonton YouTube ini, mungkin ada yang pernah melakukan kekerasan di dalam rumah tangga, ya dampaknya ini untuk anak-anak kita nantinya saat tumbuh besar seperti itu. Dan itu 100% survei yang saya baca itu menunjukkan seperti itu. Ya, jadi pikirkanlah anak-anak kita. Lalu yang berikutnya saya akan membahas tentang apa yang menjadi sangat bahaya. Di sini di paper ini juga disebutkan untuk orang-orang tertentu, ya, orang-orang yang mempunyai pasangan yang antisosial, borderline dan over control atau narsisis, ya itu menjadi orang-orang korban KDRT yang paling bahaya. Karena apa? Pelaku ini mungkin bisa menghindari household chores, tidak melakukan kewajiban mereka dalam berumah tangga, lalu exercise total control of family finances. Keuangan keluarga semuanya dikendalikan oleh pasangannya. They can be manipulative, memanipulasi, dan bahkan mengajak teman, law officer, orang-orang yang entah itu polisi atau TNI atau mungkin pengacara, ya, bahkan keluarga dari korban itu dipengaruhi untuk bisa mensupport si pelaku ini. Dan blame-nya, kesalahannya itu di-shift ke si korban ini. Ya. Dan mereka bahkan ya deny, mereka tidak mengakui KDRT yang sudah dilakukan. Biasanya ada empat macam defense yang dikatakan oleh si pelaku ini. Yang pertama adalah namanya total outright denial. Benar-benar itu nggak pernah terjadi kok. Ya, itu bayangan kamu aja. Kamu yang mau melukai aku. Itu yang pertama. Denial sama sekali. Yang kedua adalah alloplastic defense. Alloplastic defense itu kan salahmu. Perilakumu itu yang memprovokasi aku buat bereaksi seperti itu. Nah, itu namanya alloplastic defense. Nah, yang ketiga, altruistic defense. Aku melakukan tadi kekerasan itu demi kamu. Itu demi kebaikan kamu. Itu yang nomor 3. Yang keempat, alasannya adalah transformative defense. Apa yang aku lakukan ke kamu tadi, itu tuh normal. Ya, dan diakui, diterima, banyak keluarga juga melakukan seperti itu, banyak istri juga melakukan seperti itu, banyak suami melakukan seperti itu. Nah, itu namanya transformative defense. Nah, biasanya yang melakukan ini sangat peduli terhadap reputasi dan image mereka di
komunitas, di tetangga lah, di tempat kerja lah, di teman-teman komunitas, bos, supplier, teman-teman, keluarga besar, dan makanya mereka menggunakan family owner structure. Ya, biasanya pelaku ini mengatakan kita itu nggak perlu membahas urusan pribadi kita secara umum karena kehormatan keluarga dan reputasi itu harus dijaga. Kalau tetangga kita dengar, apa kata mereka? Nah, itu adalah family owner structure, strategi si pelaku. Lalu ada juga family function structure. Kalau kamu kalau kamu diam-diam melaporkan ini ke polisi atau ke orang lain, nanti mereka ngambil saya, keluarga kita bisa hancur. Kamu nggak mikirin keluarga kita. Nah, ini family function structure. Strategi-strategi yang dilakukan oleh pelaku KDRT. Jadi guys, teman-teman, kalau mungkin kalian nonton video ini dan pasangan kalian seperti itu, ya gimana ya, saya juga nggak tahu solusinya. Saya doakan ya, semoga kalian yang nonton ini, kalau kalian kebetulan punya pasangan yang seperti itu, ya mulai dengan mendoakan pasangan kalian. Saya ya pribadi percaya kuasa doa. Tapi di paper ini, kita akan bahas solusinya ya. Solusi di paper ini, di jurnal ini dibahas, salah satu solusinya adalah zero acceptance of violence. Ya, jadi maksudnya apa? Kita ini memang hidup di lingkungan yang dimana kalau ada orang nyuri motor, dihakimin sendiri, nyuri ayam, dipukulin, itu malah disorak-sorakin. Ya, malah justice prevail, keadilan sudah ditegakkan. Nah, ini sebenarnya dampaknya tidak baik karena itu berdampak juga secara alam bawah sadar bahwa kita menerima suatu konflik itu bisa diselesaikan dengan kekerasan. Jadi solusi nomor satu ya buat saya dan Anda sekalian yang nonton video ini, kita harus terbiasa untuk tidak menyelesaikan suatu konflik dengan kekerasan. Separah apapun konfliknya. Nah, itu mulai dari kita. Ya, karena kalau enggak ya siklusnya nanti kita nunjuk orang lainnya nggak bisa. Kita nunjuk orang lain nggak bisa, kita sendiri aja nggak bisa, ya kan? Mulai dari diri kita. Satu, zero violence. Nah, itu solusi yang pertama. Nih. Solusi yang kedua adalah di mana kita boleh untuk intervensi ketika keluarga lain mengalami kekerasan. Nah, di Asia ini memang yang menjadi lebih sulit adalah, sebenarnya nggak cuma di Asia, di Amerika, US, UK juga seperti itu ya, Australia. Ya, ketika ada kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, itu dianggap ini kan masalah keluarga kami, bukan urusanmu. Gitu. Nah, ini jadi masalah. Karena seringkali ketika itu sekali terjadi, dan orang lain ada yang lihat, biasanya itu sudah terjadi sebelumnya. Gitu. Nah, kalau menurut saya pribadi, ketika ada suatu KDRT yang kita saksikan, kita punya hak untuk menolong, ya paling nggak intervensi. Gitu. Tetapi ya sekali lagi, ini suatu social issue, jadi harus dilakukan oleh banyak orang. Ya, ketika mayoritas beranggapan bahwa wah ini urusan keluarga, ya udah urusan keluarga sendiri, ya udah korban KDRT ini nggak akan bisa keluar dari jebakannya ini. Ya, jadi bagaimana menurut kalian? Solusi apa yang mungkin kamu pernah alami? Kamu punya ide? Silakan tulis di kolom komen. Dan ya ini tadi adalah pembahasan dari paper Domestic Violence and Abuse in Intimate Relationship from Public Health Perspective. Terima kasih sudah nonton video ini sampai titik ini, dan semoga video ini bermanfaat. Kalau kamu punya ide topik apa yang bisa saya bahas berikutnya, silakan tulis di kolom komen. Dan kalau belum subscribe dan kalian merasa video ini bermanfaat, silakan subscribe dan share video ini ke lebih banyak orang. Saya doakan kalau Anda mengalami KDRT di dalam relasi Anda dengan suami atau istri, saya doakan kalian semua bisa menemukan solusi. Ya, kadang solusi ini kalau kita di Asia ini kita malu ya minta tolong orang lain, tapi kadang solusi ini datang dari orang lain yang mungkin bisa kita percaya, bisa kita kita anggap lebih bijaksana, kita anggap bisa mau didengerin oleh suami kita atau istri kita. Ya kita coba cari orang itu, dan jangan lupa untuk berdoa, karena saya yakin kalau kalian punya intensi, punya suatu keinginan yang kuat, kalian bisa kok lepas dari ikatan-ikatan ini.
Okay, see you again in the next video and thank you for watching. God bless you.